Coba bayangkan, Anda diberi dua pilihan, menambah 2 jam waktu kerja setiap hari atau tidur 1 jam lebih lama setiap malam. Saya yakin banyak orang akan memilih bekerja lebih lama, karena sejak kecil kita diajarkan bahwa kerja keras adalah kunci kesuksesan. Sementara tidur sering dianggap kemewahan, bahkan tanda kemalasan. Tetapi bagaimana kalau anggapan itu justru keliru? Bagaimana kalau 1 jam tidur tambahan ternyata memberi manfaat yang lebih besar daripada 2 jam bekerja dalam kondisi lelah? Karena ketika kita mengorbankan tidur, yang hilang bukan hanya rasa ngantuk, konsentrasi menurun, kemampuan mengambil keputusan memburuk, emosional menjadi sulit terkendali, bahkan resiko berbagai penyakit ikut meningkat. Itulah mengapa Dr. Matthew Walker, Profesor Neuroscience dan Psikologi di University of California, Berkeley, menyebutkan sleep is the single most effective thing we can do to reset our brain and body health. Ironisnya, justru kebiasaan yang paling dibutuhkan tubuh ini sering menjadi hal pertama yang kita korbankan. Di akhir video nanti, saya juga akan menunjukkan satu kebiasaan sederhana yang dapat meningkatkan kualitas tidur tanpa harus membeli alat bantu atau suplemen yang mahal. Kalau diperhatikan, ada satu kebiasaan yang diam-diam kita banggakan. Orang dengan bangga berkata, semalam cuma tidur 4 jam, atau sudah 3 hari saya lembur. Anehnya, kalimat-kalimat itu sering terdengar seperti pencapaian. Seolah-olah semakin sedikit kita tidur, semakin besar pula dedikasi dan peluang kita untuk sukses. Padahal, kalau tujuan kita adalah bekerja lebih produktif, logika itu justru mulai dipertanyakan. Kurang tidur menyebabkan penurunan produktivitas yang sangat besar. Di Amerika Serikat saja, kerugian ekonominya diperkirakan mencapai lebih dari 411 miliar dolar AS setiap tahunnya. Artinya, kurang tidur bukan membuat kita bekerja lebih banyak, tetapi seringkali membuat kita menghasilkan lebih sedikit. Dan itu baru dampak yang bisa dihitung dengan uang. Yang jauh lebih menarik adalah apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Karena ketika kita tidur terlalu sedikit, bukan hanya energi yang berkurang. Cara otak berpikir, mengingat, bahkan mengambil keputusan juga mulai berubah tanpa kita sadari. Banyak orang menganggap tidur sebagai waktu ketika otak berhenti bekerja. Karena itulah tidur sering dianggap sebagai waktu yang hilang. Justru saat kita tertidur, salah satu pekerjaan terpenting otak baru dimulai. Ketika kita sibuk beraktivitas di siang hari, berbagai limbah metabolik terus dihasilkan. Pertanyaannya, kapan semua limbah itu dibersihkan? Jawabannya adalah ketika kita tidur. Selama tidur, glymphatic system bekerja jauh lebih aktif membuang zat-zat sisa metabolisme, termasuk beta amyloid yang dikaitkan dengan penyebab penyakit Alzheimer. Ibaratnya setiap kota yang tetap ramai siang hari, pekerjaan membersihkan jalan baru bisa dilakukan ketika lalu lintas mulai sepi. Artinya, tidur bukan sekedar memberi waktu tubuh untuk beristirahat, tetapi juga memberi kesempatan otak melakukan perawatan yang tidak bisa dikerjakan saat kita terbangun. Dan yang menarik, otak bukan satu-satunya organ yang sangat bergantung kepada proses ini. Kalau Anda sedang berusaha hidup lebih sehat, apa yang biasanya diperbaiki lebih dahulu? Pola makan, olahraga, mungkin juga mulai membeli suplemen. Tapi ada satu kebiasaan yang justru sering diabaikan. Padahal, ia mempengaruhi hampir semua hal tadi. Sulit berharap tubuh bekerja optimal jika setiap malam kita hanya memberinya waktu istirahat 5 jam. Bukan tanpa alasan bahwa orang dewasa yang secara konsisten tidur kurang dari 7 jam memiliki resiko lebih tinggi mengalami tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan obesitas. Tidur bukan sekedar mengembalikan energi, tetapi menjadi bagian dari sistem yang menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Salah satu alasannya adalah hormon lapar. Kurang tidur meningkatkan hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar dan menurunkan leptin, hormon yang memberi sinyal kenyang. Jadi, ketika setelah begadang, Anda tiba-tiba sangat ingin makan mie instan, gorengan, atau minuman manis, itu bukan semata-mata karena kurang disiplin. Tubuh memang sedang mengubah cara Anda mengambil keputusan. Dan ternyata, pengaruh tidur terhadap keputusan tidak berhenti pada soal makan. Bahkan, cara kita mengelola uang pun bisa ikut terpengaruh.
Kalau sejauh ini Anda sadar tidur Anda masih berantakan, saya penasaran berapa banyak kita yang siap memperbaiki kebiasaan sederhana ini. Kalau pembahasan seperti ini membantu, Anda juga bisa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video yang berikutnya tentang kebiasaan kecil yang membawa dampak besar dalam hidup. Pernah mengalami situasi seperti ini? Seharian Anda memikirkan suatu masalah, tetapi tidak menemukan jalan keluarnya. Lalu, keesokan paginya, setelah bangun tidur, jawabannya justru muncul begitu saja. Banyak orang menyebutnya inspirasi. Padahal yang berubah bukan masalahnya, melainkan kondisi otaknya. Saat memasuki fase REM, Rapid Eye Movement, otak tidak sekedar menyimpan informasi yang kita pelajari sepanjang hari. Pada fase ini, otak mulai membangun hubungan baru antara informasi yang sebelumnya tampak tidak berkaitan. Karena itulah, tidur seringkali membuat kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Tidur REM, Rapid Eye Movement, dapat meningkatkan kemampuan creative problem solving hingga sekitar 40% dibandingkan kondisi tanpa tidur REM. Kalau pekerjaan Anda bergantung pada ide, strategi, atau pengambilan keputusan, produktivitas mungkin bukan hanya soal berapa lama Anda bekerja, tetapi juga seberapa baik Anda tidur. Jadi ketika malam ini Anda menemui jalan buntu, mungkin keputusan paling produktif bukan memaksa diri Anda terus bekerja, melainkan memberi otak kesempatan melakukan pekerjaannya saat Anda tidur. Banyak orang menganggap bergadang semalam bukan masalah besar, besok juga balik normal kok. Toh kita masih bisa bekerja, masih bisa mengemudi, bahkan masih bisa menyelesaikan pekerjaan. Tapi pertanyaannya bukan apakah kita masih bisa beraktivitas. Pertanyaannya adalah apakah otak kita masih bekerja sebaik biasanya. Hanya satu malam tanpa tidur dapat meningkatkan aktivitas amigdala hingga sekitar 60%. Amigdala adalah bagian otak yang berperan dalam memproses emosi seperti marah, takut, dan cemas. Pada saat yang sama, kurang tidur justru melemahkan fungsi prefrontal cortex, bagian otak yang membantu kita berpikir logis, mengendalikan diri, dan mengambil keputusan. Singkatnya, ketika kurang tidur, bagian otak yang bereaksi secara emosional menjadi lebih dominan. Sementara bagian yang seharusnya mengendalikan reaksi tersebut justru bekerja lebih lemah. Dampaknya tidak hanya terasa pada suasana hati. Satu malam kurang tidur dapat menurunkan sensitivitas insulin sekitar 20-25% pada orang dewasa sehat. Itu bukan berarti satu malam begadang langsung menyebabkan diabetes, tetapi menunjukkan bahwa bahkan dalam waktu sesingkat itu tubuh sudah mulai bekerja kurang efisien. Jadi, kalau setelah begadang Anda merasa lebih mudah marah, sulit konsentrasi, atau menyesali keputusan yang diambil, kemungkinan besar itu bukan sekedar perasaan. Otak dan tubuh Anda memang sedang bekerja di bawah kapasitas terbaiknya. Kalau seseorang berkata ingin meningkatkan produktivitas, biasanya yang dicari adalah alat baru, suplemen, atau metode kerja yang lebih efisien. Jarang ada yang berpikir bahwa jawabannya mungkin sesederhana tidur lebih cukup. Padahal semua keputusan, kreativitas, dan fokus yang kita miliki bergantung kepada organ yang sama, otak kita. Dan otak tidak bekerja optimal tanpa waktu untuk pulih. Inilah mengapa banyak pemimpin perusahaan justru sangat menjaga waktu tidurnya. Pendiri Amazon, Jeff Bezos, pernah mengatakan, "I make high quality decisions. I need 8 hours of sleep." Baginya, yang menentukan bukan seberapa banyak keputusan yang dibuat dalam sehari, tetapi seberapa baik kualitas setiap keputusan. Tidur dan pemulihan adalah bagian dari performa jangka panjang. Mungkin karena itu, orang-orang yang performanya bertahan dalam jangka panjang tidak hanya sibuk meningkatkan cara mereka bekerja. Kalau setelah menonton video ini, Anda ingin memperbaiki kualitas tidur, jangan buru-buru mengubah semuanya sekaligus. Padahal, masalah terbesar karena tubuh kita tidak pernah memiliki pola yang bisa diprediksi. Setiap hari jam tidurnya berubah. Hari kerja tidur pukul 10, akhir minggu tidur pukul 2 pagi. Akibatnya, tubuh terus dipaksa menyesuaikan diri. Padahal, tubuh kita bekerja dengan ritme sirkadian, semacam jam biologis yang mengatur kapan hormon tidur mulai dilepaskan, kapan suhu tubuh menurun, dan kapan kita siap bangun dengan segar. Menjaga jadwal tidur dan bangun yang konsisten membangun ritme ini tetap stabil sehingga kualitas tidur meningkat secara alami. Karena itu, seringkali yang dibutuhkan bukan tidur yang lebih lama,
lama, melainkan tidur pada waktu yang lebih teratur. Bangun dan tidur pada jam yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Ketika tubuh tahu kapan harus beristirahat dan kapan harus aktif, dia tidak lagi menghabiskan energi untuk terus beradaptasi. Kita sering mencari solusi yang rumit karena mengira hasil yang besar selalu datang dari perubahan yang besar. Padahal, dalam banyak kasus, tubuh justru merespon paling baik terhadap kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.